wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat buat kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu peserta yang lain join karena sudah jam 1 lewat 5 menit ya. Dokter Edi sudah nungguin kita ini, Bapak Ibu sekalian. Ini masih sangat sedikit ini yang join, Dokter Edi. Iya, Ini nggak ini apa-apa. Iya, ini resiko kalau eh, apa eh, webinar ini kita rekam gitu. Jadi banyak peserta yang mengisi link pendaftaran tapi menunggu rekamannya. Mungkin karena kesibukan juga dokter ini. Tapi nggak apa-apa lah. iya. Mudah-mudahan nanti rekaman itu bisa bermanfaat untuk diulang-ulang di rumah sakit masing-masing ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita memasuki gelombang yang ke 184. Luar biasa Pak Fajar. Ini bentar lagi tembus 200 ini. 100 ya. Target bulan depan udah 200 sih dokter ini. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita bersama dengan Dr. Ediansah. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Anissa Group. Beliau ini sudah membangun organisasi rumah sakit sudah sekian lama gitu ya. Sehingga rumah sakitnya betul-betul sudah tangguh, organisasinya sudah tangguh, teamworknya sudah kuat, sehingga sinerginya itu bisa jalan dengan baik gitu ya. Sinergi antar profesi, sinergi antar bagian, dan sinergi antar unit gitu ya. Jadi Bapak Ibu, di era ketidakpastian saat ini, terlebih mungkin kita sama-sama tahu 2 hari yang lalu itu baru di launching kick off ya, kick off eh, uji coba KRIS, IDRZ dan rumah sakit, bukan rumah sakit basis kompetensi lagi, tapi rumah sakit eh, sesuai dengan kemampuan gitu ya, kemampuan layanan. Jadi Oh sudah gitu. masuk. Oh Kemampuan ya, layanan ya, kemampuan layanan kemampuan istilah. layanan ya, bukan lagi rumah sakit berbasis kompetensi lagi dokter ini. Oke. Jadi berubah lagi kemampuan layanan. Jadi ya mudah-mudahan inilah perubahan yang terakhir gitu ya. Jangan berubah-ubah terus biar ada kepastian. Karena semakin tidak ada kepastian, organisasi rumah sakit kita akan terdampak, ya bisa semakin rapuh gitu ya. Nah, Bapak Ibu, siang hari ini kita akan membahas topik tentang strategi mengupayakan rumah sakit dan paskes menjadi organisasi yang anti fragile gitu ya. Jadi anti rapuh. Hmm. Seperti apa wujudnya ini organisasi yang anti rapuh ini? Karena selama ini kita selalu mengupayakan rumah sakit kita selalu agile gitu ya, selalu lincah gitu. Sekarang ada lagi yang anti rapuh seperti apa? Mari sama-sama kita dengarkan paparan Dr. Edi, nanti kita selanjutnya berdiskusi dengan beliau. Silakan Dr. Edi. Ya oke. Makasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Tenang sekali saya siang ini bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu. Ya kan? Tapi ada hal yang update yang harus kita dapatkan ya, Bapak Ibu ya, dalam setiap diskusi ini. Tadi dari Pak Fajar kita dapat update bahwa Kris, rumah sakit dengan kemampuan layanan, tarifnya juga nggak tarik tunggal jadinya Pak Fajar ke Iya, depan. betul dong. Jadi Bapak Ibu, saya kemarin waktu acara di Solo, saya mendengarkan presentasi dari Dokter Obrin ya dan Pak Ihsan bahwa Kris itu juga jadi 3 kelas, Bapak Ibu kan. Iya, betul. Jadi nggak ada lagi 1 kelas, jadi 3 kelas lagi gitu ya kan. Ada kelas 2 tempat tidur, ada kelas 4 tempat tidur plus, dan ada 4 tempat tidur yang biasa. Gitu. Nah waktu itu kita tanya Pak Fajar, jadi kalau 3 kelas, jadi tarifnya gimana? Ya tarifnya beda-beda gitu. Jadi sebenarnya apa bedanya ya dengan yang ada sekarang kelas 2, kelas 3, kelas 2, kelas 1 gitu loh. Ya kan? Jadi kita agak agak bingung juga gitu loh. Ya kan? Jadi Bapak Ibu kita tetap punya nanti kelas 2 tempat tidur, 4 tempat tidur plus dan 4 tempat tidur gitu. Apa bedanya 4 tempat tidur plus dan 4 tempat tidur? 4 tempat tidur plus itu salah satu nurse call-nya two way. Kalau yang 4 tempat tidur biasa itu one way gitu. Ya kan?
Nah, bahkan katanya yang empat tempat tidur biasa boleh pakai kipas angin gitu ya. Tapi kita nunggulah nanti regulasinya. Tapi arah dan kebijakannya yang harus kita antisipasi bahwa tarif itu tidak tunggal lagi, ada perbedaan tarif dan kelas kris tidak standar satu kelas, jadinya tiga kelas gitu. Gimana Pak Fajar terhadap informasi ini nih? Seperti itukah dinamika terakhir? Biar teman-teman terupdate juga ini. Betul, betul, Dok. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C gitu jadinya. Tapi bukan kelas rumah sakit ya, tapi kelas rawat Iya. inapnya. Nah, karena kan kelas satu, kelas 2, kelas 3 nggak enak, istilahnya jadi ABC kan malah lebih rumit lagi deh jadinya. Iya kan? Kita udah terbiasa bertahun-tahun pakai kelas satu, kelas 2, kelas 3. Sekarang jadi kelas A, kelas B, kelas C Kelas gitu C. ya. Kelas pelayanan ya. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu ya kan dari dinamika regulasi yang akan kita bahas bagaimana respon dari rumah sakit ya. Bagaimana respon dari rumah sakit. Saya tidak terlalu banyak menyiapkan slide untuk diskusi hari ini ya kan. Mudah-mudahan nanti ini saya siapin bukunya Bapak Ibu. Mudah-mudahan akhir tahun ini buku ini akan selesai. Ya, rencana saya launchingnya di bulan November pada saat acara Hospital Management Update versi Banten, Bapak Ibu. Saya akan meluncing buku membangun organisasi yang anti fragile ini, ya kan? Anti fragile hospital, Bapak Ibu, judulnya, ya kan? Apa yang menjadi dasar, Bapak Ibu? Ini slide sudah sering saya tampilkan. Yang menjadi dasar ini kita tidak lagi mengelola lingkungan bisnis yang stabil karena ilmu kita selama ini Bapak Ibu ilmunya. Saya sekolah di MM Prastia Mulia Business School tuh ilmunya ini nih, ya kan? Karena stabil ya udah tumbuh 10% aja deh dari tahun lalu gitu ya. Bisa kita prediksi pertumbuhannya. Ilmunya manajemen risiko yang paling utama. Masa lalu adalah prediktor untuk masa depan. Jadi masa lalu tumbuhnya berapa, ya masa depan kita sesuaikan. Ya, jadi memang bertumpu pada masa lalu. Ya kan? Makanya ini masih banyak rumah sakit kayak gini tumbuhnya 10% aja lah Dokter Edi dari tahun lalu gitu ya kan. Nah itu kalau lingkungan bisnis stabil. Yang terjadi adalah lingkungan bisnis ini kan berubah ya, Bapak Ibu, menjadi puka, tidak stabil, ya kan? Maka pendekatan manajemennya bukan lagi optimasi, pendekatan manajemennya adalah adaptasi. Seberapa cepat rumah sakit beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, karena dia berubah cepat, maka ilmunya bukan lagi manajemen risiko, tapi manajemen ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu, harapan saya ya tim forum diskusi kita ini mulai banyak membaca buku manajemen ketidakpastian. Karena masa lalu tidak lagi relevan ya, karena ada perubahan paradigma, ada perubahan teknologi baru. Nah, apa solusi para ahli? Solusi para ahli menghadapi situasi seperti ini kan ada menawarkan organisasi agility, kita harus tangkas, cepat menyesuaikan diri, kita harus resilient, kita harus tangguh, ya, kita harus kuat, kokoh. Ada ambidexterity organisasi, ada anti-fragile organisasi, ada learning organisasi, ada skenario planning, ada learning organisasi. Macam-macam lah Bapak Ibu pendapat para ahli di dalam merespon atau menawarkan solusi terhadap lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, Bapak Ibu sudah mengadopsi yang mana kan ini dalam diskusi kita ini, ya kan? Ya, mana nih diskusi kita ini, ya kan? Ya, yang Bapak Ibu banyak pakai, yang mana nanti saya bisa mendalami Bapak Ibu, ya kan? Nah, apa perbedaan? Ya.
manajemen di lingkungan stabil dan manajemen di lingkungan yang turbulen. Memang sumber keunggulannya. Nah, ini Pak Fajar, ini juga masalah ini di banyak rumah sakit kita. Ya, kalau lingkungannya stabil, sumber keunggulannya itu memang economic of scale dan efisiensi operasional. Semakin kita efisien, ya kan? Nah, itu semakin kita berhasil. Tapi kalau kita lingkungannya berubah cepat, kita operasional sebaik apapun, kalau tidak relevan itu nggak bisa. Misalnya, saya sering ambil contoh kan ya Bapak Ibu. Kalau kita punya mesin ketik, mau seefisien apapun mesin ketik kita, nggak akan bisa dipakai karena lingkungan tidak butuh mesin ketik gitu. Nah, kita menghadapi era AI dan robotik. Apa ya nanti ini? Jangan-jangan landscape bisnis berubah total, Bapak Ibu. Yang menjadi keunggulan kita hari ini bisa menjadi tidak relevan untuk di masa depan. Gitu. Ini yang saya takutkan, Bapak Ibu. Ya. Perencanaan nggak bisa lagi jangka panjang, 5 sampai 10 tahun, ya kan? Iya, tetapi memang iteratif, Bapak Ibu. Tidak lagi top down, tapi iteratif, berulang. Dan jangka pendek, Bapak Ibu. Jadi cocok nggak masih? Cocok nggak masih? Kalau begitu nggak cocok, kita ulang lagi. Kita temukan lagi yang baru. Gitu. Nggak bisa lagi top down, tapi bottom up dan iteratif. Serta jangka pendek. Struktur organisasi nggak bisa lagi hierarki kaku dan berbasis fungsi atau silo. Tapi dia berbasis tim ya, yang bisa berkolaborasi, Bapak Ibu. Nah, memang beda lingkungan bisnisnya. Sehingga ilmu-ilmu membangun keunggulan bersaing seperti yang kita kenal Michael Porter misalnya dengan istilahnya sustainable competitive advantage, keunggulan bersaing yang jangka panjang, yang selamanya gitu ya. Nah, itu diganti dengan teori-teori competitive advantage yang bersifat transient. Keunggulan bersaing yang bersifat transient, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa lagi jangka panjang, tapi gampang sekali untuk berubah. Sementara saja keunggulan bersaing kita ini. Ya, ini tantangan berat bagi rumah sakit. Jadi kita tidak boleh puas hari ini kita unggul dengan layanan A misalnya, maka selamanya rumah sakit kita akan unggul di bidang itu. Ya. Jadi keunggulan bersaing eh, terus berubah sifatnya sementara ya. Nah, untuk itu saya kembali mengingatkan yang harus diperbaiki dulu adalah cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan. Ini diingatkan oleh pemenang hadiah Nobel Daniel Kahneman. Ya, ada fast thinking, ada slow thinking. Saya sangat merekomendasikan buku ini, ya, karena sudah dicetak berulang-ulang di Gramedia, ya kan? Ya, sudah diterjemahkan Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak kita mengandalkan berpikir cepat yang bersifat intuitif karena banyak biasnya Bapak Ibu, banyak salahnya kita. Kita harus mengembangkan slow thinking, ya, yang lebih sistematis, lebih analitis, ya, butuh logik-logik dan butuh mental, Bapak Ibu. Memang ini harus dilatih. Malas Bapak Ibu kalau untuk slow thinking ini, ya. Tetapi untuk keputusan-keputusan strategis kita harus mengambil keputusan dengan cara seperti ini. Misalnya membeli MRI, jangan karena orang lain beli MRI kita ingin beli. Kita harus betul-betul melakukan studi kelayakan yang ketat, ya kan? Nah, ada error yang harus kita perhatikan, ya. Bisa bias dan bisa noise. Dalam membuat keputusan, kalau kita akurat, Bapak Ibu, semua anak panah bisa ke titik targetnya, itu aman, Bapak Ibu. Tapi di rumah sakit, menurut Daniel Kahneman dalam bukunya Noise ini, terlalu banyak noise, Bapak Ibu. Ya kan?
Jadi 5 dokter untuk satu diagnosa bisa 5 pendapat. Itu namanya noise. Tapi kalau 5 dokter diagnosanya pneumonia, 5 dokter membacanya diagnosanya tumor misalnya, maka salah semua itu bias. Tapi di rumah sakit banyaknya noise. 5 orang untuk case yang sama punya 5 pendapat. Itu namanya noise. Bagaimana ya kita di rumah sakit mengurangi noise sini Bapak Ibu? Supaya kita bisa lebih akurat dalam mengambil keputusan. Nah, salah satu dasar adaptability tadi menghadapi lingkungan yang dinamis itu, kita harus mengembangkan 3 kemampuan ini. Inilah dasar dari agile organisasi, Bapak Ibu. Organisasi yang tangkas, yaitu sensing. Kemampuan mendeteksi perubahan kesehatan, perubahan lingkungan bisnis lebih awal. Makanya Pak Fajar, forum-forum kita seperti ini itu adalah sensing. Jadi kita harus isi forum-forum diskusi ini terhadap informasi-informasi terkini. Karena disinilah kita menangkap sinyal-sinyal ke arah mana ini ada informasi terbaru apa gitu loh. Maka kita butuh berbagi, bukan dari narasumber gitu. Kalau hanya narasumber saja itu untuk kompetensi, tapi forum diskusi ini maksud saya ini jadi sensing apa yang terjadi di Sumatera Utara misalnya. Apa yang terjadi di Bali, apa yang terjadi di Malang, Jawa Timur misalnya. Nah, ini nih sensing. Oh, BPJS-nya lagi bergerak ke sini misalnya. Ada ini, ada ini. Nah, itu kemampuan sensing, kemampuan mendeteksi. Tetapi perlu saya ingatkan, kalau kita sudah bisa mendeteksi, selanjutnya apa keputusan yang harus kita ambil? Waktu balik ke rumah sakit kita harus memutuskan, harus melakukan sesuatu, nggak boleh nggak. Ya. Misalnya kita tahu nih, kris jadi 3 kelas, tarif menjadi 3 tarif misalnya. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Itu kita harus mengambil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, sumber daya bisa kita alihkan. Apakah itu uang atau anggaran, apakah itu SDM, bisa kita alihkan. Bapak Ibu, ini adalah 3 skill, 3 keterampilan, 3 kompetensi kalau kita ingin disebut dengan organisasi yang agile. Bahkan agility itu memiliki manifesto merespon perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Jadi dia memang mengejar produk market fit, Bapak Ibu, kesesuaian dengan lingkungan. Nanti saya akan berikan contohnya, ya, bagaimana kita ngedesain supaya produk market fit. Nah, ini nih kata kuncinya ini. Antara layanan yang kita sediakan dengan kebutuhan market itu harus fit, ya, harus sesuai. Produk market fit. Itu adalah agility, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah ambidexterity. Karena dua ini, antara agility dan ambidexterity, itu adalah menjadi pondasi untuk fragile organisasi. Organisasi yang anti rapuh. Nah, yang sulit ini adalah ambidexterity organisasi ini, yaitu kita memiliki kemampuan eksploitasi dan eksplorasi. Kemampuan eksploitasi dan eksplorasi secara bersamaan, Bapak Ibu. Eksploitasi misalnya, kayak Anissa deh, kita ambil contoh. Bagaimana Anissa mengeksploitasi pasien-pasien BPJS yang ada saat ini? Kami terus melakukan efisiensi, misalnya. Kami terus melakukan improvement-improvement untuk pasien BPJS. Tetapi di saat yang sama, harusnya Anissa melakukan eksplorasi juga untuk mencari peluang-peluang di tempat yang lain, terutama di segmen non BPJS misalnya. Nah, Bapak Ibu, kemampuan eksploitasi dan eksplorasi ini ibaratnya tangan kanan dan tangan kiri yang harus seimbang kita lakukan.
Cukup nggak sudah kita melakukan eksplorasi untuk menangkap hal-hal baru, atau kita terlalu fokus pada eksploitasi, Bapak Ibu? Hanya fokus pada layanan yang sudah ada saat ini. Nah, ini contoh ya. Bagaimana dua hal harus bisa kita lakukan secara bersama-sama. Itulah pendekatan dari ambidexterity. Dua hal ini harus bisa bersama-sama kita lakukan, Bapak Ibu. Kita baca satu-satu nih. Ya. Competitiveness, ya. Daya saing. Kita mau hanya fokus kepada operasional hari-hari, atau kita mau juga fokus pada yang strategik, keunggulan bersaing di masa depan gitu. Kalau strategik kan berpikirnya lebih lama. Kalau operasional kan berpikirnya bulan ke bulan, Bapak Ibu. Nah, kita di manajemen kadang terjebak hanya berpikir di operasional bulan ke bulan. Ya, disuruh mikir untuk 2-3 tahun, nah itu nanti aja deh. Berpikir untuk 2-3 tahun ke depan gitu. Kita terlalu jangka pendek berpikirnya. Orientasi kita terlalu jangka pendek, agak malas kita untuk jangka panjang. Misalnya untuk konvensional atau digital. Nah, untungnya yang ini teman-teman udah banyak berpindah semuanya digital. Untuk pengembangan, apakah mau modal sendiri atau berjejaring atau KSO misalnya. Transformasinya apakah menjaga stability atau di saat yang sama juga mengelola perubahan. Kedua-duanya harus bisa kita lakukan. Termasuklah low cost dan diferensiasi. Kompetisi, kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, yang tension 1, tension 2 ini harus mampu dilakukan kedua-duanya secara bersamaan. Makanya lambangnya ya seperti itu, lambang paradok itu. Jadi bukan milih salah satu, Bapak Ibu. Bukan milih salah satu, tapi kedua-duanya harus mampu kita lakukan. Nah, dari mana anti-fragile ini dasarnya? Dasarnya ini adalah dari buku Nassim Nicholas Taleb, Bapak Ibu. Ya. Jadi beliau membagi bagaimana organisasi menghadapi lingkungan bisnis yang berubah cepat, ya kan? Dalam 3 kategori, yaitu rumah sakit yang fragile atau rapuh. Jadi begitu ada perubahan-perubahan yang cukup besar, rumah sakitnya bisa tutup, Bapak Ibu, bisa bangkrut atau gulung tikar. Nah, itu rapuh. Yang kedua adalah rumah sakit yang tangguh atau kuat, ya, resilient, seperti batu karang atau benteng yang diterpa gelombang dia tetap berdiri kokoh. Tapi kelemahannya adalah dia tidak berubah, Bapak Ibu. Kelemahannya adalah dia tidak berubah. Dia hanya bertahan atau survive, Bapak Ibu. Nah, zaman dulu organisasi yang seperti inilah yang kita bangun. Tetapi di masa depan, nggak bisa hanya untuk bertahan. Rumah sakit harus jadi anti rapuh atau anti fragile, adalah justru menjadi lebih kuat saat ada guncangan. Menjadi lebih kuat karena ada perubahan, seperti otot manusia, jika diberi beban atau stres, dia justru tumbuh lebih besar, Bapak Ibu. Seperti otot manusia, jika diberi beban atau stres, dia justru tumbuh lebih besar. Nah, pemahaman inilah yang mulai harus kita masukkan, Bapak Ibu, ke dalam organisasi kita. Nggak semata-mata membangun organisasi yang kokoh, Bapak Ibu. Nah, ini ya, ibaratnya benteng di lautan, Bapak Ibu. Lautan itu cermin dari dinamika lingkungan bisnis yang sangat berubah cepat, ya. Rumah sakit kita dirancang sama seperti benteng untuk stabil menghadapi segala cuaca. Ya. Rumah sakit dibangun di atas solid modernity, Bapak Ibu. Solid modernity.
bahwa kita harus hierarki, birokrasinya kuat, standarisasinya yang kaku. Zygmunt Bauman mengatakan era ini bukan lagi era solid modernity, tapi liquid modernity, Bapak Ibu. Dalam kondisi cair tidak ada bentuk yang abadi. Regulasi berubah cepat, kebijakan BPJS terus berubah bahkan dalam hitungan bulan, dan ekspektasi pasien terus meningkat atau meluap. Maka Bauman mengatakan, selama ini keunggulan rumah sakit diukur dari ruang yang mereka tempati, gedungnya yang besar, tempat tidur, atau rawat jalannya yang megah. Di era solid atau liquid modernity, aliran waktu, flow of time jauh lebih krusial, Bapak Ibu. Aliran waktu jauh lebih krusial daripada space atau bentuk, Bapak Ibu. Nah, ini menarik nih untuk kita dalami ya konsep dari liquid modernity. Jadi, di era liquid modernity yang serba cepat ini, godaan terbesar bagi seorang pemimpin rumah sakit adalah terjebak pada angka, pada efisiensi dan algoritma. Berapa target pendapatan kita? Berapa target EBITDA kita? Ya kan? Kita banyak terjebak di situ sehingga melupakan bahwa di balik setiap data yang bergerak di layar ada nyawa yang berharga dan bermartabat yang harus dijaga. Kita harus kembali ke hal itu sendiri, yaitu hakikat sebuah rumah sakit bukanlah gedung yang megah atau sistem IT yang canggih, melainkan momen pertemuan antara manusia yang menderita dan manusia yang menolong. Menyeimbangkan kedua ini, itulah tangan kanan dan tangan kiri, Bapak Ibu. Di satu sisi kita harus bicara tentang quality, tapi di sisi lain kita harus bicara tentang angka. Ambidexterity muncul di sini, Bapak Ibu. Ya. Tangan kiri dan tangan kanan. Nah, kalau tadi perbedaan antara lingkungan bisnis stabil dan lingkungan bisnis yang dinamis, sekarang perbedaan antara manajemen rumah sakit tradisional dengan manajemen rumah sakit yang anti fragile, Bapak Ibu. Jadi respon terhadap krisis menghindari guncangan kalau kita tradisional, artinya kita bertahan. Tapi yang agile itu adalah memanfaatkan guncangan sebagai nutrisi untuk perbaikan sistemik, Bapak Ibu. Yang penting lagi sebenarnya memandang kesalahan. Jadi kalau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawan bagi manajemen rumah sakit yang agile itu adalah vaksin organisasi. Ibaratnya kuman yang masuk ke dalam tubuh yang membangun sistem imun, Bapak Ibu. Sistem imun sehingga di masa depan kalau kita menghadapi guncangan kita jauh lebih kuat. Jadi Bapak Ibu kita bisa baca di sini beda banget ya paradigma manajemen tradisional PS anti fragile Bapak Ibu. Ya. Misalnya struktur organisasi ya dia lebih kolaborasi, tidak lagi boleh top down. Kita ambil lagi peran teknologi misalnya ini sekadar administratif kalau di tradisional, tapi di anti fragile adalah untuk decision making berbasis data, Bapak Ibu. Nah, menjadi anti fragile berarti berhenti menjadi korban dari keadaan. Rumah sakit tidak lagi sekadar objek yang diterpa badai perubahan, melainkan subjek yang menari dan tumbuh besar di dalam badai tersebut. Kita tidak lagi bertanya bagaimana kita bertahan, melainkan bagaimana perubahan atau krisis ini bisa membuat rumah sakit kita menjadi yang terdepan, Bapak Ibu. Jadi bukan lagi bertahan, tapi bagaimana kita bisa berkembang. Nah, Bapak Ibu, ya, bagaimana langkah untuk mentransformasi rumah sakit kita menjadi anti fragile?
Ini yang saya lakukan di Anissa, Bapak Ibu. Ya. Dan ini juga yang menjadi inti dari buku saya. Ya. Yang pertama adalah membangun digital driven decision support system, Bapak Ibu. Jadi navigasinya yang memandu kita di era yang berubah cepat ini itu adalah data. Makanya saya membangun namanya dashboard, Bapak Ibu. Lebih dari 100 dashboard yang ada di Anissa, Bapak Ibu. Itulah yang memandu kami untuk mengambil keputusan. Nah, yang kedua adalah menerapkan dual strategi. Ya. Yang satu adalah segmen JKN menjadi andalan Anissa. Kami juga sekarang mulai coba melihat untuk segmen non-JKN seperti BPJS Tenaga Kerja yang coba kami optimalkan dan pasien out of pocket Bapak Ibu, terutama vaksinasi, tumbuh kembang gitu Bapak Ibu, MCU. Nah, coba kami kembangkan untuk segmen non-JKN-nya. Yang ketiga, saya menanamkan psychological safety. Jadi karyawan saya akan produktif kalau mereka happy, Bapak Ibu, mereka merasa aman. Yang keempat, melakukan silo busting. Jadi kita tidak boleh terkotak-kotak, kita harus lintas fungsi. Yang kelima, membangun strategi redundansi, yaitu cadangan strategis. Jadi SDM, kata saya, kalau di Anissa tidak boleh lagi terlalu mepet. Jumlah SDM kita harus lebih banyak, lebih luas. Kalau ada opportunity, kita bisa mobilisasi. Tidak boleh terlalu mepet jumlah SDM kita. Yang keenam, transformasi ke ambidextrous leadership. Ya kan? Tadi ambidextrous adalah tangan kanan dan tangan kiri bisa dikerjakan secara bersama-sama atau sama baiknya, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke slide-slide saya yang biasa, untuk bisa membangun anti-fragile itu memang membutuhkan modal manusia, modal organisasi, dan modal IT, serta ini namanya rumah Anissa. Kalau tadi pohon Anissa, harus fondasinya kuat, yaitu transformasi digital, harus kuat strategi bisnisnya. Pilar-pilarnya, manajemen SDM, manajemen pelayanan, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan harus betul-betul kokoh. Pondasinya kokoh, pilarnya kuat. Dan harus memiliki jiwa entrepreneur, Bapak Ibu. Entrepreneurial leadership. Sehingga visi, misi, dan tujuan organisasi bisa tercapai. Bapak Ibu kuat nggak? 4 pilar ini di rumah sakit Bapak Ibu. Pilar SDM, pilar pelayanan, pilar pemasaran, dan pilar keuangan. Punya jiwa entrepreneurship nggak kita? Pondasi kita, transformasi digital dan strategi bisnis itu berjalan dengan kuat nggak? Kokoh nggak transformasi digital kita serta strategi bisnis kita, Bapak Ibu? Nah, saya memberikan contoh ini slide-slide akhir saya, ya. Saya memberikan contoh bagaimana perubahan lingkungan itu terjadi. Pak Fajar tadi bilang sudah ada kick off, ya. Sudah ada kick off untuk implementasi kemampuan layanan, KRIS, dan tarif IDRG. Ini data Anissa, Bapak Ibu. Berdasarkan data klaim Januari sampai Maret 2026. Kalau kami Januari sampai Maret 2026, tagihan BPJS berbasis inasi bijis 58 miliar, kalau diganti ke IDRG, itu kami jadi 68 miliar. Meningkatnya 17%, Bapak Ibu. Sebuah angka yang cukup baik, ya, yaitu meningkatnya 17%. Atau 10 miliar pendapatan kami bertambah, Bapak Ibu.
kalau tarif ini kita pakai. Bagaimana berbasis kelas? Kelas 1 meningkat 4%, kelas 3 meningkat 26%. Ternyata yang meningkat paling tinggi itu adalah kelas 3. Nah, tapi ini tarifnya masih tarif tunggal, belum tarif 3 layer nantinya yang diterapkan. Rawat jalan meningkat 20%, rawat inap meningkat 15%. Jadi Bapak Ibu dari angka ini kelihatan ada opportunity kalau kami menangkapnya. Ada peluang. Ini kan artinya sinyal. Lalu yang kedua, apa keputusan yang kita ambil? Yang nomor tiga, apa sumber daya yang harus kita realokasi, Bapak Ibu? Jadi itu tiga pola pikir dari agility. Nah, di mana yang meningkat tinggi? Ini masing-masing KSM dengan jumlah pasiennya, Bapak Ibu. April kami lagi hitung lagi, ya, dengan jumlah kasus yang lebih banyak, mudah-mudahan dia lebih stabil datanya. Penyakit dalam Bapak Ibu kami meningkat hanya 6%, anak 33%, Obgyn 11%, bedah umum 16%, ya kan? THT 20%, paling bawah itu Bapak Ibu. Yang paling kami khawatirkan dari DRG adalah ventilator yang kurang dari 96 jam. Itu tidak lagi masuk grup penti, Bapak Ibu, tapi grup diagnosanya. Kami mengalami penurunan tarif 43%. Tapi kalau pentinya lebih dari 96 jam, di Anissa ada 75 kasus, tarifnya tetap meningkat, Bapak Ibu. Sebesar 76%. Kalau pentinya lebih dari 96, bahkan lebih dari 21 hari lossnya, Anissa ada 8 kasus, itu tarifnya meningkat 126%. SC meningkat 15%, kraniotomi meningkat 78%, Bapak Ibu, appendiktomi meningkat 35%, kita harapkan itu, hernia meningkat 12%, hemoroid turun 21%. Nah, ini CT scan kontras 2,2 kita dibayarnya, CT scan non kontras 1,4 kita dibayarnya Bapak Ibu. Jadi CT scan tinggal 2 tarif, kontras dan non kontras, begitu juga MRI kontras dan non kontras. Yang pakai kontras 3,9, yang non kontras 3,1 Bapak Ibu. Nah, harapan saya setelah melihat angka-angka ini, ya kan, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah sakitnya? Nah, inilah yang harus kita diskusikan siang ini sehingga rumah sakit Bapak Ibu bisa berubah menjadi rumah sakit yang anti fragile, ya kan? Seperti itu Pak Fajar, diskusi singkat dari saya. Saya akan menulis ini secara lebih komprehensif nantinya di dalam buku saya yang akan saya terbitkan mungkin di sekitar bulan November. Baik, Seperti itu, Pak Fajar. Silakan ya. kita diskusi, Bapak Ibu. Ya, Terima kasih, Dokter Edi. ya, Kita tunggu bukunya nanti, Dok. ya, Buku utuhnya kayak apa gitu ya. ya, Baik, Bapak Ibu sekalian, Dokter Edi tadi sudah memaparkan kepada kita seperti apa rumah sakit atau organisasi kita, rumah sakit ataupun Paskes tingkat 1 yang harus anti fragile gitu ya. Ada beberapa perubahan yang harus dilakukan. Yang paling penting adalah bagaimana kita segala sesuatu itu harus berbasis data gitu ya. Dan ya, itu data yang betul. kita miliki, bukan data rumah sakit tetangga gitu ya. Tapi data yang kita miliki sehingga itulah modal kita untuk melangkah pada tahap selanjutnya ketika kita sudah ada tadi dokter disampaikan ada sinyal-sinyal. Nah, kita mau apa dengan sinyal ini? Ya, data-data yang sudah Iya. kita Pak Fajar, Pak ya, Dok. Fajar. Iya, Ya, menariknya itu kayak kita di tengah lautan, Pak Fajar. Maka ya, data itu menjadi bintang-bintang yang mengarahkan kita mau menuju iya, kemana, betul. utara, selatan, atau barat, timur. Tetapi datanya harus live dashboard. Jadi Ya, ya, data itu tidak bisa lagi sebulan yang lalu
atau data tahun lalu harus bisa real time. Sekarang tuh tuntutannya harus data real time. Ya, kalaupun mau mundur-mundur ya mundur sehari aja, tapi nggak bisa lagi data sebulan baru kita analisa, harus real time. Itu standarnya hari ini untuk data itu seperti itu. Dan agak kewalahan rumah sakit kita karena tidak memiliki server data tersendiri, sehingga waktu dia narik data, pelayanan jadi terganggu karena Ya, ya, bandwidthnya ketarik sama data ini. Yang kedua harus ada yang ngolah data. Itu tuh dua hal penting banget tuh. Iya kan? baik. Ya, Nah, sebelum kita ke peserta Dokter Edi, ya, di kebiasaan kita kan selama ini rumah sakit sudah membuat perencanaan tahunan, ya, yang bersumber dari apa namanya eh, Renstra rumah sakit gitu ya, pada urutannya Renstra rumah sakit, terus rencana tahunan. Nah, di era yang saat ini, Dokter Edi, apakah kebiasaan itu masih relevan? Atau memang kita di akhir tahun yang biasanya menyusun program kerja rencana tahunan itu memang tidak sebegitu krusial lagi, mengingat dinamikanya ini apa namanya eranya ini bukan lagi era yang penuh kepastian, tapi eranya ini ya seperti seperti benar. yang tadi kita ini ada kita sudah bersiap dengan masih berkompetensi, ternyata berubah walaupun terminologi berubah. Ini ada kemarin owner rumah sakit ke saya, Dokter Edi, kami sudah berhubungan dengan pihak pembiayaan perbankan lah gitu. Sudah semacam ngajuin proposal lah Ya, untuk persiapan kris dan macam-macam karena dengar sudah akan ada uji coba gitu ya. Tapi begitu terminologinya berubah, ternyata pihak perbankan juga, "Loh, ini maknanya sama nggak ini dengan masih berbalik kompetensi gitu. Apakah planning Anda di tahunan Anda ada berubah nih dengan perubahan terminologi ini?" Sampai pihak-pihak eksternal kita rumah sakit pun akhirnya ikut-ikutan apa ya mewanti-wanti lah tanda petik, jangan-jangan perubahan yang ini beda bentuk nih, beda beda iya, wujud nih dengan yang apa namanya berbasis kompetensi tadi gitu loh. Nah ini kan buat kita kesulitan untuk apa ya menjelaskan, memberi pengertian gitu kepada apa namanya mitra-mitranya rumah sakit. Nah, menurut Dokter Edi, apakah masih relevan ini kita persiapan apa program kerja tahunan itu? iya, Kalau Dokter Edi bilang tadi, ya harian kalau perlu real time ini bisa jadi akan berubah nih, walaupun tidak berubah iya, drastis gitu, tapi ada perubahan-perubahan lah. iya. Gimana Dokter Edi? Oke, Pak Fajar, konsep Renstra dan konsep bisnis plan atau RKAP, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan itu adalah konsep kalau lingkungan bisnisnya stabil. Stabil. Ya. Iya kan? Begitu lingkungan bisnisnya tidak stabil, konsep itu sebenarnya tidak terlalu punya pijakan. Karena kita bukan peramal. Ya, Iya ya. kan? Nah, akhirnya kita reposisi. Renstra itu lebih ke arah guidance besarnya sajalah, arah aja lah. Pokoknya kita milih mau gerak ke utara, selatan, barat atau timur gitu loh. Iya kan? Itu aja. Jadi nggak perlu juga kita membuat Renstra yang dengan hitungan-hitungan yang itu ini semuanya sangat jelimet karena bisa berbeda sekali yang terjadi gitu loh. Ya kan? Saya kemarin diundang sebenarnya ke Hospital Expo di Shanghai, ya kan? Cuman waktu itu Lebaran, saya ke Korea waktu itu, jadi saya tidak ke Shanghai. Teman-teman pulang dari sana itu cerita, Dokter Edi itu eranya sudah era AI dan robotik. Ya. Tidak ada lagi bicara digitalisasi di sana. Jadi 4 hall itu katanya sudah bicaranya AI, AI-nya dikembangkan menjadi robotik semuanya sudah. Dan gelombang itu akan masuk di Indonesia mungkin dalam 3-4 tahun sudah robotik semuanya ini nanti. Nah, kalau Renstra kita masih dengan itu ini ya pasti nggak relevan. Jadi saya bilang Renstra kita posisikan sebagai arah aja. Ya, arah aja. Tapi kalaupun tidak relevan ya nggak usah kita ikutin gitu loh. Ya. Iya, iya. Sebagai arah aja.
ya bisa diupdate aja gitu. Kayak perjanjian itu ada addendum aja gitu ya. Ini kan kayak Renstra seolah-olah kitab apa gitu loh. Bagi kita mah itu eh, bisa kita update kok gitu loh. Nah, Ya. untuk rencana bisnis atau bisnis plan atau RKAP, rencana kerja tahunan itu, saya sepakat ya dengan para ahli manajemen dunia, terutama Mintzberg itu, kalaupun Anda buat hanya 10 program, yang bisa terlaksana relevan itu paling banyak itu 6. Itu paling banyak katanya. Rata-rata itu yang terrealisasi hanya 4 sampai 5. Yang lainnya itu respon terhadap lingkungan yang berubah. Nah, saran saya kalau buat Renstra, jangan terlalu banyak program kerjanya. Cukup yang besar-besar saja. Jangan terlalu banyak. Makanya saya bilang kalau buat program kerja ya cukup 8, 6 gitu ya. Atau maksimal ya paling banyak ya 10 gitu ya. Program kerja rata-rata paling bagus ya sekitar 8 gitu lah. Iya. Jadi garis-garis besar yang mana membangun akar, mana memperkuat batang, mana memperlebat daun, dan mana yang meningkatkan pendapatan dan efisiensi. Yang besar-besar aja. Nih. Nggak usah terlalu detail. Saya mereview satu rumah sakit program kerjanya 200 misalnya. Ini yang benar aja gitu loh. Ya. Antara kegiatan dan program kerja masih belum bisa dipisahkan. Jadi sarannya dari eh, banyak para pakar, nomor satu Renstra itu diposisikan aja sebagai petunjuk arah, nggak usah dan juga terlalu detail dan silakan Anda rubah kalau memang sudah tidak relevan, tidak menunggu 5 tahun merubahnya. Yang kedua, ya bisnis plan atau rencana bisnis kita atau rencana program dan anggaran jangan terlalu banyak programnya. Buat yang besar-besar, tetapi pasang mata dan telinga. Anda harus punya radar terhadap dinamika yang ada di lapangan ini. Di industrinya ke arah mana, cepat ambil keputusan, cepat realokasi sumber daya. Nah ini, cepat realokasi sumber daya. Jadi yang saya sebut dengan anti fragile itu rohnya itu adalah agility, Pak Fajar. Ya. Ditambah dengan ambidexterity. Dia akan menjadi rumah sakit kita bukan kokoh, ya, tapi anti fragile. Memang belum ketemu istilahnya ini. Ya kan? Kalau kokoh seperti benteng, dihantam apapun perubahan dia tetap berdiri kokoh, nggak roboh. Tapi dia nggak bisa berubah, bentuknya tetap. Yang kita cari adalah dihantam oleh perubahan-perubahan, dia justru tambah besar. Seperti otot dikasih beban, dia tambah besar. Itulah yang konsepnya disebut anti-fragile. Nah, dengan enam cara tadi yang saya munculkan itu. Tapi itu masih terus saya riset ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya lengkapi lebih lebih baik. Ini masih riset-riset awal saya ini. Ya, baik, Dokter Edi. Artinya ini buat kita nih, buat Bapak Ibu pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit, manajemen rumah sakit ini perlu perubahan mindset ya terkait bagaimana melihat bisnis plan, bagaimana melihat Renstra gitu ya. Yang dulu itu seperti sesuatu yang sakral yang memang Ya, betul-betul harus bisa kita ikuti dan harus kita capai gitu. Tapi kini eranya sudah berubah ya Dokter Edi ya. Jadi tidak lagi seperti era yang dulu-dulu gitu. Nah ini mungkin karena masih banyak beberapa keluhan-keluhan dari para manajemen rumah sakit Dokter Edi yang para ownernya itu kekeh dengan apa yang sudah direncanakan. ya, Jadi ketika ada perubahan, bahkan itu perubahan yang mandatori dari regulasi gitu, itu kadang-kadang beberapa manajemen atau direktur itu mengalami kesulitan untuk meyakinkan ownernya. Jadi ya. ini mungkin yang Nah, problem tersendiri mungkin ini dokter Lydia. ya, ya Pak Fajar, saya kasih contoh real saja. Ya, Pada hari Sabtu yang lalu,
saya memasukkan satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seluruh karyawan Anissa, terutama jajaran manajemen. Sebelumnya tidak muncul di dalam program-program kerja kita sebelumnya gitu ya. Yaitu SDM, jajaran manajemen Anissa harus melek AI. Harus melek AI, mereka harus bisa menggunakan tools AI untuk meningkatkan productivity. Saya menyediakan anggaran 300 juta, kata saya, silakan cari guru-guru yang bisa membuat Anda terampil menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini, menggunakan berbagai macam tool AI sesuai dengan kebutuhan. Lakukan workshop-workshop itu di Anissa, ya kan? Sehingga semua manajemen Anissa harus melek AI, tidak boleh nggak melek AI, gitu. Nah, setelah itu saya dapat lagi tamu yang bicara tentang palliative care. Kan rumah sakit bukan hanya promotif, preventif, Dan, kuratif, rehabilitatif, sekarang ada dan palliative satu lagi. care. Nah, kami berdiskusi sangat dalam palliative care, ternyata itu bisa menjadi keunggulan Anissa di masa depan. Bukan layanan paliatifnya, tapi bagaimana kita mengembangkan, menangani pasien-pasien terminal gitu ya, dengan lebih baik misalnya. Pasien yang udah nyerah ya, dokter bilang udah nggak apa-apa, nggak bisa diapa-apakan lagi, itu kan masuk ke palliative care. Bagaimana kita mereka mengakhiri hidupnya tetap bermartabat gitu loh. Nah, saya bilang karena Anissa kuat di critical care, saya bilang kita palliative care-nya juga harus kuat. Nah, itu hari Sabtu yang lalu dua keputusan itu tidak muncul sama sekali di dalam eh, Renstra ya. bukan Lensa, RKAP. RKP ya, 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 ya. Dalam program kerja pada Desember ini baru bulan ini. Saya bilang kita rubah semuanya karena di tengah jalan kita mendapatkan permata seperti ini ya. AI luar biasa berkembang ke arah robotik. Saya menjadikan itu level kompetensi. Itulah maksud saya contoh. Saya sensing, saya radar di luar apa yang saya temukan, lalu saya balik ke rumah sakit, bukan hanya sekadar diskusi AI itu ini penting ya teman-teman. Saya harus action, itu menjadi kompetensi wajib jajaran manajerial. Saya sediakan anggarannya. Kemudian saya menangkap palliative care sebagai sesuatu yang sangat penting. Saya bilang ini bisa menjadi keunggulan kita, melengkapi layanan critical care kita yang kuat, gitu. Lalu saya alokasi sumber dayanya Pak Fajar, saya geser tadi anggaran untuk ini misalnya yang besar saya geser ke titik-titik itu. Itu adalah contoh bagaimana saya menerapkan tiga langkah itu, sensing, decision making, dan resource realokasi. Konkretnya seperti ini Bapak Ibu. Itulah karakter-karakter organisasi yang dibutuhkan di masa-masa yang akan datang, Bapak Ibu. Bukan organisasi yang kaku kayak benteng itu, gitu loh. Kokoh sih, tapi dia nggak bisa berubah. Lama-lama ya nggak relevan. Ya. Baik, Cukup Dokter jelas Edi. nggak contohnya, Pak Fajar? Cukup jelas nggak Jelas, jelas, clear, contohnya? clear, dok. Iya, Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi keluhan dari direktur atau manajemen rumah sakit itu. Nah, sekarang bagaimana caranya, Dokter Edi, agar para owner-owner ini betul-betul bisa menangkap perubahan yang ada sekarang dan iya, bisa menyesuaikan. Jadi tidak hanya iya, menangkap ya, kan mungkin sinyal-sinyalnya didapat dari para direktur, habis seminar, betul, habis dengar-dengar paparan Dokter Edi gitu kan. iya, Nah, tapi bagaimana para owner-owner ini juga sekarang memang juga harus berubah. Jadi kalau dulu iya, mohon maaf nih kita apa namanya membangun keunggulan itu bahwa kita sudah hebat, kita sudah unggul di wilayah ini. Nah, sekarang ada rumah sakit grup baru datang. Sekarang ada, tadi ada nanti mungkin ke depan akan ada apa namanya telemedicine dan segala iya, macam yang lintas wilayah gitu ya, iya, lintas batas gitu. Nah, ini kan harus diikuti nih perubahan-perubahan ini, dokter ini. iya. Betul, betul, betul sekali Pak Fajar. Problem kita adalah kita kebanyakan sensing. Kita kebanyakan ngikut seminar itu ini udah tahu sebenarnya sinyal-sinyal itu bahkan kadang sangat keras. Sinyal itu ditangkap, tapi kita mentok di decision makingnya.
Iya. Nah, itulah yang saya sebut tadi di dalam rumahnya Anissa. Saya masukkan salah satu pilar yang namanya entrepreneurial. Harus punya jiwa kewirausahaan itu. Karakter dari kewirausahaan itu beda sekali dengan birokrat. Jadi dia ada keberanian juga untuk mengambil resiko, walaupun resiko itu terukur gitu. Nah, yang menjadi kewajiban para teman-teman direktur rumah sakit, kemampuan negosiasi komunikasinya ke owner itu harus kuat. Ya. Dan bagi owner juga harus memiliki jiwa entrepreneurnya yang juga cukup kuat, Pak Fajar. Itu salah satu, sekarang di sekolah-sekolah bisnis itu kan menjadi mata kuliah wajib itu, entrepreneurship. Karena kalau kita mentalitinya mentaliti birokrat, ya nggak bisa, nggak berani mengeksekusi. Tahu ada peluang, tapi dia nggak berespon. Kebanyakan seminar. Jadi kita acara-acara yang begini ini adalah sensing dalam konteks agility itu. Nah, Anda balik, Anda harus buat decision making. Buat. Salah nggak apa-apa. Anti fragile itu bilang salah nggak apa-apa. Itu jadi vaksin. Vaksin kan kita memasukkan kuman ke dalam tubuh untuk membangkitkan sistem imun, sistem kekebalan. Sehingga di depan ke depan itu kita akan kebal. Jadi jangan takut untuk bikin salah, nggak apa-apa. Tapi lama-lama learning curve-nya meningkat, kita jadi kuat. Gitu. Jadi ya ini antara owner dan direktur, ini pertanyaan Pak Fajar ini memang problem di kita gitu ya kan. Bagaimana mensinergikan dua pihak ini gitu loh. Ya memang harus sama-sama sensing kali lalu punya jiwa entrepreneurship yang sama tingginya ya sehingga berani mengeksekusi. Tapi kalau di Anissa sih saya ya pengalaman di Anissa memang kuatnya di manajerial kami. Kami manajerial, kami presentasikan ini ada peluang, usulan kami seperti ini. Jadi usulannya itu bukan mentah, usulannya sudah matang. Untung ruginya seperti ini sehingga owner mau mengambil keputusan yang mana. Kami merekomendasikan keputusannya ini. Bahkan rekomendasi keputusan itu kami ambil. Tapi kami bertanggung jawab. Kalau gagal ya sudah, itu tanggung jawabnya di kami. Kami siap untuk menerima konsekuensinya gitu. Apakah tidak diperpanjang jabatan atau apa kami siap. Jadi tidak bisa juga kita ke owner memberikan kertas kosong ada sinyal begini silakan owner apa nih mau keputusan kita nggak bisa. Jadi sampai analisanya kita berikan, alternatif kita berikan, rekomendasi kita berikan, konsekuensinya juga kita tanggung gitu. Nah, punya tim tim manajemen sampai selevel itu nggak kita gitu. Nah, Ya, ini tantangannya di situ. baik. Menarik Bapak Ibu apa yang disampaikan Dokter di hari ini karena ini Ini realitas di lapangan. sangat Iya, praktikal sesuatu yang dijalankan, bukan lagi teori ini gitu loh. ya. Dan ini realitas di lapangan ya Dokter Edi yang Ya, terjadi saat ini. Jadi mungkin banyak kebingungan-kebingungan ini ataupun kegamangan menghadapi dinamika regulasi dan dinamika perubahan ini ya karena tadi ya, karena memang tidak kuat di entrepreneurnya ya dok ya, sehingga entrepreneurnya. sinyalnya ditangkap, tapi bagaimana merubah sinyal-sinyal ini, informasi-informasi ini menjadi suatu decision maker yang betul-betul eh, apa tepat, betul-betul bermanfaat gitu itu yang masih kurang kayaknya dokter ini saat ini ya. Ya, kalau kita sebagai direktur saja tidak yakin masih mau lakukan apa, bagaimana lah mau bisa meyakinkan owner gitu loh. Kita dulu sebagai manajerial harus yakin, setelah itu kita ngomong sama owner. Menurut kami, dari sinyal seperti ini, kita harus melakukan ini kajiannya, kita harus melakukan ini. Gitu. Kita harus merealokasi sumber daya kita yang tadinya ke sini, harus kita geser ke sini. Salah, nggak apa-apa, kita tanggung jawab. Tapi kita terus menjadi lebih kuat. Dengan berbuat salah itu kita semakin kuat, Pak Fajar. Kita belajar. Nah, ini sebenarnya bukan bukan case kita anu ya. Ini
case mentoring ini. Saya sebagai mentornya Bapak Ibu yang udah bertahun-tahun jadi direktur rumah sakit gitu ya. Ini Ya, nih ya, kayak kita mentoring ini, ya, leadershipnya ini Bapak Ibu. ya. Mungkin nanti perlu apa eh, modul khusus ini Dokter Edi terkait dengan leadership dan mentoring ini karena ini kan berkesinambungan mestinya ya. Jadi tidak bisa kalau yang kita lakukan selama ini kan masih putus-putus sesuai topik-topiknya gitu loh. Jadi tidak Ya. berkesinambungan, tidak continue. Jadi mungkin ini yang nanti perlu dirancang ke depan Dokter Edi. Penguatan-penguatan Mentoring itu case study, Pak Fajar. ya, Kita pakai case study, lalu sebagai leader apa yang harus dia lakukan gitu ya. Kita lihat di situ. Nah, nanti lalu baru kita kembangkan. Enggak, harusnya kamu berani melakukan ini gitu. Basisnya itu dia case study kayak di Harvard itu. ya. Ya. Baik. Terima kasih Silakan Dokter Bapak Edi. Ibu. Ya, Ya. silakan Bapak Ibu, kita berdiskusi saat ini. Monggo, siapa dulu yang mau bertanya? Silakan raise hand. Kita memanfaatkan waktu yang tersedia dengan Dokter Edi ini. Masih ada waktu yang cukup buat kita berdiskusi dengan Dokter Edi. Silakan di-unmute. Siapa dulu yang mau bertanya? Atau ada problematika di rumah sakitnya masing-masing seperti apa? Monggo, silakan. Sudah Silakan. banyak yang melakukan itu enggak Bapak Ibu? Sudah banyak yang melakukan simulasi ke EDRG enggak? Oh, yang slide terakhir tadi Dokter Edi ya? Iya. Anissa tumbuhnya 17%. Empat lima rumah sakit yang sudah melakukan, kita udah berdiskusi, mereka ada yang meningkatnya sampai 30% karena banyak kelas tiganya. Makanya Hmm. semuanya bilang, Dokter Edi, kalau tarif ini betul-betul dipakai, wah ini kita happy banget nih gitu. Tapi pemerintah ada duit nggak ya naikin tarif sebanyak ini? Yang sekarang aja udah babak belur katanya. Akhirnya mentok lagi itu. Itu tarif saya tanya hospital base rate, cost weight kali hospital base rate. Yang belum Dokter Edi itu kali adjustment factor. Adjustment faktor ya. Nah, adjustment faktornya kemungkinan apa? Mungkin diskon. Nah, itu hanya tidak 100% kalinya. Mungkin tidak Ya, kali satu, tapi kali 0,7. Bukan kali 110 gitu loh. ya, Ya, betul dok. adjustment faktornya pasti negatif gitu nantinya gitu. Ya. Ada nggak Eh, Bapak Ibu yang udah melakukan simulasi? silakan Bapak Ibu. Atau sambil menunggu Dokter Edi. Kalau lihat dua slide terakhir Dokter Edi tadi, ini bisa nggak ini sebagai sinyal buat kita rumah sakit? Kalau saatnya kan saat ini bukan lagi rumah sakit basis kompetensi, tapi kemampuan layanan. Bisa nggak ini jadi sinyal buat kita untuk kita kemampuan layanan mana yang mau kita perkuat, kira-kira begitu? Atau DPJP mana mau kita tambah? Alat mana yang mau kita beli untuk investasi? Betul. Anissa udah melakukan itu Pak Fajar. Saya coba ya, saya share ulang ya tadi ya. Kan ini adalah organisasi ini bagaimana kita membuat organisasi kita yang cepat berespon di dalam lingkungan yang dinamis ini Bapak Ibu. Nah, berdasarkan data ini Pak Fajar, ya kan, dan Bapak Ibu, ya, slide-nya saya yang agak tertarik. Lihat kode P. Kode P ini untuk NICU. Anissa ada 127 kasus, meningkat 76%. Artinya yang tadinya pakai CPAP, Bapak Ibu, pakai CPAP itu masuk ke kode Penti sekarang. Maka kami melihat di Anissa sangat terbuka peluang kami untuk memperkuat NICU. Maka keputusan strategik sudah kami ambil, NICU kami dari 13 kami naikin jadi 20 Bapak Ibu. Dan sekarang adalah dalam proses kajian. Saya tidak menunggu terlalu lama untuk ngambil keputusan itu. Begitu ada seperti ini, saya ngelihat arah. Iya, artinya pemerintah mulai sadar bahwa NICU itu tarifnya terlalu rendah. Maka pemerintah mengoreksi tarif NICU ke depannya. Maka saya sudah berespon Pak Fajar, NICU saya ACC tambahan tempat tidur dari 13 menjadi 20. Nggak ragu sama sekali saya untuk itu. Kemudian kami lihat juga kasus-kasus bedah saraf misalnya, seperti kraniotomi, yang nomor 2 itu.
Sekarang saya rugi. 25 kasus kami lakukan, kami bleeding di situ. Tapi yang baru EDRG dia meningkat 78%. Saya melihat bukan peningkatannya. Oh, pemerintah mulai sadar nih, Kemenkes mulai sadar bahwa kraniotomi atau bedah saraf ini sangat rendah tarifnya. Nah, maka saya bilang dokter bedah saraf kita yang 2 orang kita tambah menjadi 3. Tadinya kita hanya pakai bor elektrik, kita belum punya mikroskopnya. Saya bilang coba kita cari penawaran mikroskop untuk bedah saraf. Karena harga mikroskopnya antara 3 sampai 4 miliar gitu. Nah, saya bilang coba kita langsung kaji seperti ini. Kami melihat angka begini Pak Fajar, nggak saya berdiskusi, nanti tarifnya turun nggak, ya ini tinggal berapa. Ini saya anggap sebagai sinyal lemah, weak signal, weak signal. Siapa yang cepat membaca weak signal, saya melihat arahnya, oke, ada kesadaran bahwa bedah saraf ini akan dinaikkan. Maka itu langsung saya tangkap. Gitu. Ini 2 action itu sudah saya putuskan kemarin, memperbanyak nicu dan memperkuat bedah saraf, tidak menunggu terlalu lama. Karena nanti kalau waktu tarifnya keluar baru mau kita ngembangkan itu, resource-nya udah habis gitu loh. Ya, Dokter bedah sarafnya sudah habis gitu. ya artinya dengan tadi kraniotomi naik 78%, kalaupun tadi Dokter Edi bilang adjustment faktornya 30% gitu ya, 0,7 jadi pengalinya artinya masih ada spare ini di situ ya. Jadi Betul. sinyal-sinyal ini ditambah dengan data-data tadi kan yang Dokter Edi punya, jadi semakin apa ya, confirm lah, semakin pede gitu kira-kira ya untuk decision makernya kemana gitu. Iya, makanya itu data dashboard itu menjadi penting. Berapa lama kata teman-teman Dokter Edi membuat kajian seperti itu? 10 menit doang di rapat manajemen. Kayaknya udah ada semuanya datanya. Nah, nanti sampai April ini nanti saya kaji lagi bersama teman-teman database lebih besar lagi sampai pasien sampai April stabil nggak data-data kami ini gitu. Tapi yang saya tangkap bukan angka akhir, trennya. Walaupun tadi benar, walaupun tidak 78%, tapi dia tren meningkat Ya, tarifnya. Nah, gitu. Nah, itu Pak Fajar. Itu skill seperti inilah yang harusnya kita tularkan kepada teman-teman yang masih muda-muda di manajerial ini gitu. baik. Silahkan Bapak Ibu, monggo dipergunakan waktu yang ada ini, Iya, berdiskusi Bapak Ibu Edi, untuk Dokter Edi. sharing. Iya. Ya, silakan. Apa sudah tadi untuk pertanyaan Dokter Edi, apakah sudah melakukan apa namanya kajian terkait dengan perbandingan tarif IDRG, INCBG dan IDRG gitu. Sudah Silakan. belum? Seperti apa di rumah Berapa sakitnya? yang sudah, berapa yang belum? Nah, ini menyangkut Ya, ya. radarnya ini. Sensingnya. Bapak Ibu jangan, ada yang belum nggak? Silakan Bapak Ibu. Atau kita sapa aja ada Dokter Trining Diah nih dari Makassar. Apakah sudah melakukan, Dok? Dokter Trining Diah? Kalau ternyata banyak yang belum melakukan, nggak apa-apa. Jadi artinya Ya, kita menstimulasi, oh udah bisa kok Bapak Ibu kaji. Sekarang Anissa udah bisa melakukan itu sejak awal-awal pertengahan Maret ya. Kita udah selesai mengkaji itu gitu. April ya maksudnya. Di ya. awal-awal April kita udah kaji itu gitu loh. Jadi ini menjadi Silakan. masukan bagi Bapak Ibu harus mengkaji. Ya. Gitu. Silakan Bapak Ibu dari Rumah Sakit Marsudi Waluyo, apakah sudah melakukan kajian-kajian itu atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, Dok. Ini pada kemana ini peserta Ya, diskusi kita ini? Kim, atau dari Kim, Kim. Nah, Kim ini ya, biasanya cepet nih. oh, Dokter Trining Oh, sedang operasi. Maaf, ya, maaf. iya. Atau dari Bogor, Pak Anang ada kajian Pak Anang? Monggo Pak Anang dari RSUD Liuliang. Nanti akan selalu kita update Pak Fajar. Data Anissa ini akan selalu saya share
Ya, nanti dari bulan April database-nya lebih banyak lagi, nanti terus kita kaji. Sebenarnya nanti Anissa itu walaupun bukan tempat uji coba gitu ya, ya malah Anissa yang mengeluarkan data-data terus ini nantinya ini. ya ini kita dari Mitra Medika Amplas Medan. Oke. Pak Azwan ini kayaknya. Silakan Pak Azwan, di unmute. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ediansa. Aku nggak ikut, aku ikutnya di ujung ini. Cuman eh, anggotaku ada yang ikut. Cuman memang karena ini suatu hal yang baru. Apa itu Pak katanya? Fragile itu apa katanya kan? Makanya eh, mereka juga bingung maksudnya seperti apa katanya. Eh, Kalau menurut Pak Ediansa, yang berbasis kompetensi ini memang akan terlaksana di 2027 atau di 2026 akhir. Eh, ini kan dengan owner, ini kan kita sedang bahas-bahas dan ya kalau owner kami berharap ini masih lebih lama satu. Yang kedua, pilihan-pilihan yang mana yang mau dibuat utama, yang mana yang mau dibuat unggulan. Jadi memang eh, masih ini ya, masih belum final gitu. Jadi mungkin Pak Ediansyah tadi aku lihat yang aku ajuin bedah saraf sama bedah ortopedi, ownernya rugi Pak Swan katanya. Nah, itu yang paling seru itu kalau biasa lah ya kan, kalau owner kan hitung-hitungannya aku bilang dari 100% kasus kan ada yang rugi 20%, yang balik modal 20%, yang untung 60%. Jadi dia ngambil yang rugi itu aja Pak Ediansyah. Gimana? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Dr. Azwan. Silakan Dokter Edi. Jadi begini, ya kan? Waktu acara di Solo kemarin itu sudah clear bahwa aturan-aturan yang menaungi kita ini akan sekarang tahap harmonisasi. Tahap harmonisasi. Oke. Kalau dia sudah keluar, Dokter Edi, katanya bulan Mei atau bulan Juni keluar, di dalam aturan itu masa peralihannya 1 tahun. Masa peralihannya 1 tahun. Jadi kalau aturannya keluar di bulan Mei atau bulan Juni, baru bisa dilaksanakan 1 tahun kemudian. Paling cepat jadinya pertengahan tahun 2027. Jadi perubahan tarifnya, krisnya, kemampuan layanan baru bisa diterapkan paling cepat itu 1 tahun setelah aturannya keluar. Jadi Pak Azwan kita masih punya waktu. Kalau aturannya keluar, baru diterapkan nanti setahun kemudian. Oh gitu Jadi ya. kita lihat dulu tarifnya, kita lihat itu ini semuanya gitu loh ya kan. Nah, Oh, ya. tarifnya sekarang sudah mulai dikeluarkan, tapi belum final. Baru cost weight kali hospital base rate, belum adjustment factor. Dari kajian tarif tadi, saya sudah bisa melihat beberapa peluang yang naiknya cukup. Nah, yang naiknya cukup tinggi itu salah satunya untuk NICU, untuk bedah saraf, gitu. Beberapa tadi slide-nya kan kita share nanti, ya kan? Nah, saya sudah memappingkan mana-mana yang kenaikannya cukup tinggi, mana-mana yang menjadi ancaman. Nah, di rumah sakitnya sudah melakukan kajian nggak antara inasi bijis versus IDRG? Udah bisa Belum, Pak. dibandingkan Anissa naiknya Iya. Belum apa-apa ketemu yang rugi. Makanya aku bilang loh,
Terus gimana ini? Ya. Anissa itu kalau tarif inasi bijis diganti ke tarif yang baru naiknya 17%. Rata-rata. Iya, dari 58 miliar pendapatan kami bertambah menjadi 68 miliar. Oh, Nah, ini slide-nya tadi ya, coba saya ulangi lagi. intinya apa? Minta ini. Nah, ini Pak Zuan. Yes. Nah, ini dia. Jadi kita sudah bisa ngelihat tarif yang baru. Tarif IDRG sudah muncul. Yang akan diterapkan mungkin 1 tahun kemudian. Jadi kami tarik data kami Januari sampai Maret. Kalau pakai tarif inasi bijis dibayarnya 58 miliar. Kalau dikonversi ke IDRG naik 10 M. Jadi 68 miliar. Atau naik 17%. Saya lihat naiknya di mana nih? Ternyata yang naik paling tinggi yang kelas 3. Meningkat 26%. Kelas 1 meningkat hanya 4%. Rawat jalan atau rawat inap? Rawat jalan meningkat 20%. Rawat inap meningkat 15%. Lalu saya kaji lebih dalam per KSM. Ya kan? Termasuk ICU, NICU kita kaji semuanya. Tindakan-tindakan kita kaji mana yang naik tindakannya tinggi. Lalu kemudian penunjang-penunjang naik nggak? Karena saya mau beli MRI. Saya bilang berapa tarif MRI-nya? Lumayan dok. Jadi 3 jutaan MRI-nya. Nah mungkin saya akan beli MRI kalau seperti ini tarifnya. Nah, maksud saya, apakah rumah sakit sudah cepat nggak mendeteksi perubahan-perubahan seperti ini gitu, sehingga tidak terlambat di dalam memberikan respon. Nah, ini Pak Fajar kadang-kadang sensingnya lambat, decision makingnya lambat, ya akhirnya ya menjadi kita terbirit-birit di belakang terus gitu. Nah, forum-forum seperti ini tuh kita menginformasikan ini loh, tarif IDRG udah ada loh. Terlepas nanti nilainya berapa, lakukan simulasi, deteksi mana yang ancaman, mana yang opportunity. Kalau sudah terdeteksi, cepat ambil keputusan, actionnya apa. Cepat resource alokasi, tadinya mau membangun ini, tunda, geser anggarannya ke membangun ini misalnya. Nah, ini adalah rentetan-rentetan berpikir yang coba kita perkenalkan di grup diskusi ini gitu. Ya. Ini jago, teman-teman direktur pasti akan jago nih kalau betul-betul bisa menangkap ini gitu loh. Ya, baik. Udah dilakukan, Dokter Azwan, Pak Azwan di sana? Belum teman-teman. Belum. Ya itulah makanya kan kita apa ya membangun ini nggak semudah yang Pak ini Pak. Aku baru 3 bulan nih di tempat yang ini Ya, ya, ya. baru memulai tapi mereka senang ini setiap kali Pak Ediansa aku bilang ikutlah aku bilang biar semangat gitu. Betul. Karena agak mirip. Ini 200 tempat tidur tipe C. Nah, jadi aku bilang kok kita nih 50%-nya Pak Ediansyah aku bilang. Bulan April kami udah Mau 26. disuruh ngegas ini. Bulan April udah 26 M kami pendapatannya kemarin. Berapa? 26. 26 M. Sekarang bed berapa bed? 200. 200. Pegawai 600 ya? Ya, sekarang udah 650-an. 650 ya. Saya karena mau mengejar ke 27 M setengah, saya tambah karyawan. Oti apa kamar bedah berapa buah? 4. Saya Oh, akan 4 tambah ya. tambah satu lagi jadi 5.
Kalau poliklinik berapa tiga poli puluh Mbak? Ediasnya tiga 30 ya? puluh 30 poli. Itu dari pagi sampai jam 8 malam ya? Iya, betul. 08 sampai 20 ya? Iya. Hari Minggu target kunjungannya 500, hari biasa kayak Senin kemarin udah 1586. Jadi minggu juga BPJS nggak ya? Aku nih ragu-ragu nih dokter aku nih. BPJS semuanya Nisa hari Minggu. Oh Target mau kan? saya hari Minggu itu bisa tembus nanti ke 700-800, minimal setengahnya hari biasa. Orang lain hari Minggu kosong, Anissa 500 pasien gitu. Hari Minggunya Anissa itu hari tertingginya teman-teman gitu. Padahal Anissa itu hanya hari-hari Nggak, itunya itu. apanya beda nggak? Jasa jasa jasanya beda nggak hari biasa dengan Sama, hari Minggu? Oh sama, sama ya? sama. Oh, Nggak ada bedanya. oh iya ya. Aku pikir hari Minggu karena hari libur bisa dinaikin nggak ya? Sama. Enggak, karena memang ada yang dia dapat prakteknya hanya hari Minggu. Dia liburnya hari Senin atau hari Selasa gitu. Oh, oke. Aduh, aku membayangkan ini kalau udah 26, ya aku nih masih 30%-nya ini. Nah, Gimana Anissa ini? udah 26 M. Udah 26 M. Ini Anissa terus naik ini. Iya, bor 100% loh Pak. Cuman length of stay nih yang bermasalah ini. Ini mau berubah ini. Iya, Length of stay-nya yang masih tinggi. Kalau bor kepanjangan. 100%. Iya. Ya, makasih Pak Ediansa. Ya. Semangat dong, semangat. Baru Oh 3 iyalah, bulan. wah, ini anggotaku lihat Pak Ediansa semangat, mereka semangat jadinya. Iya, bila perlu saya datang nanti ke sana sama Pak Oh Fajar. iyalah, Iya. datanglah. Iya, Harus makanya ini. dikunjungi rumah sakitnya ini Pak Fajar ini. Tatap muka Iya, langsung Siap, kita. kita atur nanti waktunya. kita Iya. kita kopinya ke, wih, akunya kok sama 200 tipe C, cuman bedanya sana dekat Jakarta, ini jauh dari Jakarta itu aja. Ya, makasih Pak Ya, Fajar, Pak Ediansa, ya. Iya. motivasinya. Kasih Pak Azwan. Ya. Dokter Edi, mengikuti materi Dokter Edi dari ya 2 tahun yang lalu lah gitu ya. Dokter Edi di akhir-akhir atau pertengahan 2025 itu selalu menyampaikan di setiap paparannya di 2026 target kami naik 10% target revenue ya. Sebelumnya kan 22,5 miliar gitu ya. Iya. Naik menjadi 25 miliar. Nah, barusan Dokter Edi sudah menyampaikan akan naik lagi ke 27,5 Iya. miliar. Iya. Artinya ini kan yang kita diskusikan tadi, Dokter Edi merubah ini di tengah jalan karena melihat tadi ada sinyal-sinyal, ada opportunity, dan opportunity visible untuk dieksekusi kan gitu kira-kira ya. Iya. Betul. Nah, bagaimana caranya dok agar sampai kepada posisi seperti itu? Artinya kan merubah target revenue 2 kali nih Iya. dari 22,5 miliar menjadi 25 miliar. Kemudian dokter ini barusan Dua menyampaikan tujuh setengah. menjadi Dua dua tujuh puluh tujuh setengah. setengah. Sekarang udah tercapai Senin kemarin, 26 April. tahun bulan kemarin, bulan April udah 26. Iya. Artinya udah melebihi target itu kan berarti. Iya. Target 2025 ini, 2026 ini gitu. Iya. Iya, Gimana dok Pak Fajar itu mengkondisikan agar sampai pada posisi seperti itu? ya itu ilmunya ilmu entrepreneurship. Untuk bisa mencapai itu teman-teman harus banyak baca buku entrepreneurship. Jadi begitu ada opportunity untuk tumbuh, saya gas terus Pak Fajar. SDM-nya saya tambah, alat saya tambah. Jadi waktu ada opportunity untuk tumbuh, saya nggak ngerem. Saya nggak berpuas diri. Nah beda dengan kita kalau mentalitinya yang mentality birokratik. Ya udah tercapai target, ya udahlah gitu loh ya kan. Ya udah kita selesai. Kalau kita ada kesempatan untuk bertumbuh, kita dorong terus. Ya kan? Saya bilang kami banyak mendapatkan opportunity di kasus-kasus saraf anak. Begitu dokter anak saya lulus neurologi anak, neurologi anak, kita coba kembangkan polinya, efek di belakangnya banyak banget, ya kan? Yaitu tumbuh kembangnya itu berkembang, okupasi, apa terapi wicara, terapi itu nih psikologi anak jadi berkembang semuanya. Saya bilang udah kita
Hilirnya sudah, hulunya sudah dapat, hilirisasinya kita ikutin semuanya. Gitu. Maka dokternya, dok, kata saya, dah fokus saja di Anissa, dokter butuh apa. Saya tidak menghitung dia sendiri berpraktek gitu ya. Tetapi impact dia, tukang tangkap pasien dia jadinya di depan Pak Fajar. Ya, ya, Pasiennya itu ya, akan kita pegang 25 tahun ke belakang gitu loh. Gitu. ya, ya. Nah, saya bilang, nah, itu langsung kita tangkap ya ke belakangnya. Cari psikolog, cari terapi wicara, cari itu ini semuanya. Udah kita sediakan langsung ke sana. Karena satu pasien itu nggak satu kali kunjungan Pak Fajar gitu. Ya, ya, betul. Mereka sangat lama dan kasus-kasus delay pertumbuhan, gangguan-gangguan pada anak ini tinggi sekali case-nya. Nah itulah, akhirnya dengan begitu saya bilang, saya dorong itu, dok, ini kita bisa naik ini target dan sebagainya, ayo kita naikin lagi. Gitu. Ah itu entrepreneurship, ilmunya itu entrepreneurship. Dia cepat mengendus peluang, lalu dia cepat mengeksekusinya. Dan istilah organisasi itu agile organisasi. Dia akan menjadi anti rapuh nanti, organisasinya anti fragile dia. Iya kan? Dinamika lingkungan itu jadi alat untuk bertumbuh. Orang stres kan, wah tarik begini itu ini gitu kan. Ah justru dia bertumbuh dari situ gitu. Baik. Ini Ini tacit knowledge yang saya sampaikan hari ini tuh tacit knowledge Pak Fajar gitu loh. Tacit to tacit. Nggak bisa dibaca di buku ini. Makanya ya, mentoring dia ini tacit to tacit ini. Mudah-mudahan teman-teman yang direktur di sini nangkap ininya gitu loh. baik. Dokter Edi, kita ke Pak Anang dari Bogor. Beliau bertanya di kolom chat. Beliau ini dari RSUD Lewiliang Bogor, menyatakan bahwa saat ini efisiensi di RSUD sangat ketat. Kira-kira begitulah ya. Ya, Eh, Baik itu APBN ataupun APBD. Nah, kalau BLUD masih bisa dilakukan strategi peningkatan pendapatan. Nah, bagaimana pencerahannya nih Dokter Edi untuk rumah sakit RSUD ini, supaya mereka juga bisa bisa tetap tumbuh dan berkembang di tengah era efisiensi dari pemerintahan pusat ya, tentu akan berdampak ke Pemda-Pemda dan juga ke RSUD. ya, ya ini, makasih pertanyaannya. Ya sekarang saya tekankan lebih 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 kuat lah ke teman-teman. Sebenarnya apa senjata rahasia Anissa bisa mendapatkan pendapatan 26 M ya? Karena ini kan peningkatan pendapatan di pertanyaannya. Ya, Dokter Edi, kami kok nggak bisa ya pendapatan setinggi Anissa, padahal jumlah tempat tidur kita sama. Jumlah karyawan nggak jauh beda. Bahkan kadang jumlah pasiennya beda-beda tipis, tapi duitnya kenapa berbeda sangat signifikan. Pak Fajar dan Bapak Ibu, kekuatan Anissa sesungguhnya ada pada critical care. Sekali lagi, kekuatan Anissa ada pada critical care, sebuah kemampuan yang saya bangun sejak 5 tahun yang lalu. Dan 2-3 tahun terakhir dia menjadi senjata kami. Kenapa resep rahasia Anissa itu ada di critical care? Karena satu pasien ICU itu tarifnya 60-70 juta Bapak Ibu. Kami punya 33 critical care yang tercermin dalam severity level 3 kami itu 13%. Dan ini tidak mudah disaingi oleh teman-teman yang lain. Karena tidak berani mereka untuk main di critical care. Kalau Anissa hanya ngerawat DBD, hanya ngerawat diare, hanya ngerawat SC, pendapatan kami akan sama dengan pendapatan rumah sakit Bapak Ibu. Rawat inap hanya sekitar 4,8, 4,7, maksimal 5 juta. Anissa bisa 6 juta. Jadi Bapak Ibu kembangkan kemampuan critical care-nya. Ya kan? Tarifnya tinggi, tapi dia harus didukung oleh SDM yang kuat. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, Anissa mengembangkan surgical. Kasus-kasus surgicalnya karena tarif surgical lebih tinggi. Kami coba mendorong untuk operasi lebih banyak. Kasus-kasus surgical kami cari, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita fokus pada rawat jalan.
Rawat jalan kalau Bapak Ibu lihat Anissa 50-50. Pendapatan rawat jalan dan pendapatan rawat inapnya 50-50. Jadi kami bisa mengoptimalkan pendapatan dari rawat jalan Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Dokter Edi apa nih yang Anissa berhasil mengembangkan critical care dan kami jadi pemain yang sangat jarang kompetitornya Pak Fajar gitu. Karena pada tidak mau main di situ. Di situ level tinggi, di pinggir jurang, high risk, high gain. Nggak hati-hati terjerembab. Kedua, kasus surgical kami kembangkan. Ketiga, rawat jalan. Dan rahasianya juga sudah saya bilang, rawat jalan terbesar Anissa adalah di poligigi spesialis. Kami memiliki 21 dokter gigi spesialis. Itulah salah satu tambang emasnya Anissa. Rawat jalannya di layanan dokter spesialis gigi. Bapak Ibu kembangkan layanan gigi spesialisnya itu. Nah, untuk mencapai itu semua membutuhkan tim marketing yang kuat. Nah, Anissa memiliki tim marketing yang solid, Bapak Ibu. Jadi ada yang betul-betul ngurusinnya. Nah, Ya, persoalan teman-teman di rumah sakit daerah, tim marketingnya ini nggak ada, Pak Fajar. Gitu. ya, ya. Nah, itu. Swasta punya tim marketing semua, rumah sakit daerah nggak punya tim marketing. Jadi susah. Akhirnya beberapa daerah buat kebijakan karena APBD-nya yang mereka bayar besar untuk peserta. Udah ya dari puskesmas harus merujuk ke RSUD. Akhirnya pakai cara seperti itu gitu. Ya, tadi tiga itu dibalut oleh tim marketingnya. Mereka semua itu kan lagi sinyal sebenarnya. Udah resep, tapi eksekusinya, nah decision making-nya apa setelah mendengarkan ini gitu loh. Ya, Lalu betul. resources-nya direalokasi nggak gitu loh. Yang ada, aduh di tempat kami sulit, Dokter Edi di tempat kami sulit, ya udah kita terjebak ke situ aja, no action jadinya. Baik, terima kasih Dokter Edi. Nah, terkait marketing Dokter Edi, saya forum diskusi ini kebetulan digandeng oleh Meta, Dok. Oke. Mm-mm. Meta dan ada Science perwakilan Meta di Indonesia ini. Jadi rencana tanggal 12 besok saya sekaligus mengundang Bapak Ibu itu di Ya. kantor pusat Meta. Saya udah kirim undangannya ke Dokter Rita, Dokter Edi. Oke, sip. Yang Ya. sudah siap untuk join. Eh, Dokter Rita adalah manajer marketingnya Rumah Sakit Anissa. Jadi Meta itu mengundang 50 seat untuk rumah sakit free, Bapak Ibu, Ya. tanggal 12 dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, terkait dengan bagaimana potensi pengembangan digital marketing dan Nah, customer relation ya. bagus, Dengan bagus, bagus. kekuatannya Meta, kan Meta itu kan yang menguasai Facebook dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka melalui forum diskusi Dokter Edi akan mengundang rumah sakit siapa yang duluan lah karena seatnya cuma 50 karena ruangannya terbatas di kantor pusat Meta di Indonesia ini di SCBD ya Jakarta Selatan. Silakan Bapak Ibu kalau ini nanti saya kirimkan linknya untuk ikut kegiatan itu. Kalau kuota udah penuh ya udah otomatis tutup link pendaftarannya. Ya. Baik, Dokter Nisa Mulia harus ikut itu. Mana Dokter Nisa ini? ada Dokter Nisa. Nah tuh muncul Ya aja. Harus dok, ikut tuh saya ke udah. Meta Nah, itu. Ingat silakan benar dokter ikut ke ikut Meta. Dokter Nisa, silakan. Oh iya iya boleh boleh Hari dok. hari apa itu? Hari Selasa ya kalau nggak salah tanggal 12. Selasa ya. Ya. Iya, digital marketing ya. Oh iya Tapi siap rumah siap. sakitnya Mulia ini berkembang Pak Fajar. Kita dengar cerita beliau ini, ya. Silakan Ya, Dokter Nisa. pendapatannya terus berkembang. Apa Jangan nanti sebenarnya yang Pak Fajar dilakukan? jangan lupa ya info sama aku. Ya, silakan. Dok iya dok. Ya sebenarnya saya hanya ngikutin ini nih murid tangannya dokter Edi. Kemute dok, kemute. Ya, Oh iya. Iya, sebenarnya ini saya ucapkan terima kasih banyak nih Dokter Edi tuh apa ya sangat sangat menginspirasi lah ya buat saya dan ternyata ilmunya saya terapkan dan alhamdulillah ya berhasil ya Dok ya. Maksudnya alhamdulillah kita pelayanan kita bisa
kunjungan meningkat, pelayanan juga berkembang gitu kan. Ya kuncinya sih sebenarnya hampir pasti dokter-dokter sini udah semua tuh udah tahu juga sih. Jadi memang kuncinya itu adalah memang kita harus kolaborasi dengan teman-teman kita di medis ya dok ya kalau untuk Ya, inovasi layanan. Jadi istilahnya tuh kita kasih tahu bahwa kita mau berkembang dok, kira-kira dari dokter ada mau pengembangan apa, nanti kita saling kita komunikasi, kita kolaborasi gitu kan. Kalau ada kendala kita evaluasi lagi gitu. Terus tentunya juga komitmen apa namanya membangun tim sih ya dok ya. Kalau saya perhatikan itu memang tim itu sangat penting dan perlu dibangun gitu. Jadi teman-teman ini apa namanya kita bangun engagementnya, kita kasih visi yang jelas kita mau kemana, terus yang memang harus dipantau terus progresnya gitu. Lalu marketing ya juga nggak bisa dipungkirin ya dok ya, marketing itu kita nggak bisa hanya offline saja, tapi memang online juga karena bagaimanapun juga memang ada layanan-layanan yang sebenarnya itu bisa kok dari luar juga gitu. Makanya di situ kita cari layanan-layanan yang memang spesifik yang kira-kira bisa mendatangkan orang-orang dari bukan hanya di area kita saja tapi area luar saja. Ya memang sih kalau dan juga pasti dukungan owner ya dok ya karena kita juga manajemen dan dokter itu juga nggak bisa bergerak nih kalau misalnya ownernya juga nggak sevisi sama kita ya. Kalau saya sih perhatikan memang kita kuncinya itu kita kolaborasi dan mungkin sebagai pimpinan ya memang kita harus energinya harus banyak gitu ya dok. betul. Harus Ya, iya gitu energinya harus banyak dan harus mau eksekusi dan memang mau monitor terus-terusan sih. Tapi kan setelah itu kan ya kita tuh rumah sakitnya tumbuh dan teman-teman di dalam kan tumbuh juga gitu. Jadi betul. bareng-barang tumbuh itu sih dok gitu. Hampir Ya, sama kayak dok saya murid dokter Edi ya, aja dok. ya. Rumah Sakit Mulia ini Pak Fajar sangat berhasil mengembangkan untuk THT-nya di telinganya gitu ya. Iya, kita banyaknya main di hidung, tenggorokan gitu ya. Nah, itu Mulia mengembangkan telinga justru, ya kan? Dan Iya, itulah pembedanya, sehingga pasiennya bukan hanya dari Tangerang, dari luar pun berdatangan gitu ya kan. Ya, ini memang Alhamdulillah. saya bilang Dokter Nisa bahwa mesin produksinya itu dokter. Iya betul dok. Semakin banyak dokter kita, Anissa udah 106 dokter spesialisnya ini. 106, karena targetnya 120. Targetnya 120. Ya. Semakin banyak dokter kita tambah, semakin banyak pasien kita. Betul 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 Iya dok. kan? Nah, soal nanti dinamika di lapangan ada dokter yang protes itu ini, nah, itu seni aja ngatasinya itu gitu loh ya kan. Masing-masingnya seni dari rumah sakit. Tapi Dokter Nisa saya senang ya, Mulia udah Iya, berkembang sangat baik ya, kita iya, doakan terus berkembang ke depannya ya. amin. Terima kasih banyak Kepemimpinannya dok sudah ilmunya ya bagus dok. ya. Siap, kita selalu berbagi bersama Pak Iya, Fajar ini ya kan. Saya iya, iya. selalu ditodong dan nggak pernah nolak saya selama ini. Iya dok, Jadwal yang berguna lain banget nanti dok buat saya kita dok. geser ini demi Iya, iya dok. ini ya. Inilah kontribusi kita ya. Ya. Baik, Selamat ya, Tenisa ya. ya. Silakan, Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo ada Pak Oka nih, ada dari Dokter Bali, Kristiwi, Bali. Bali ya. Ada Pak Oka di Dokter Bali. Oke. Lama saya nggak dengar suaranya ini Dokter Oke nih. Silakan Dokter Oke. Atau ada Pak Ponco nih, Pak Ponco ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Punco. Silakan Pak, di unmute. Belum di unmute Pak Ponco, silakan di unmute. Masih ada Bapak Ibu, silakan. Atau sudah cukup? Sudah cukup kali Pak Fajar. Ya, baik. Eh, terima Bentar, kasih dok, dokter. dok, kita tanya Dokter Nisa dulu. Dokter Nisa udah melakukan kajian IDRG? Oh ya, Kajian IDRG sih saya belum kalau secara umumnya udah sih ya dok ya, tapi belum belum detail dok karena data-datanya itu mungkin saya kalau secara kompetensi dan segala macam sih kita udah kaji dok. Cuma INADRG yang detailnya ini nih saya belum 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 ke sana sih Sudah ya, dok gitu. suruh timnya ya, narik data Iya ya. iya siap dok. Karena Iya iya sudah iya dok. sudah ada muncul semua.
Datanya Oh sudah iya, Ya, muncul semua siap-siap dok. Ya, dibandingkan. makasih dok diingetin nih Iya, dok. harus ya. Ya, ya, Jangan sampai ya, terlambat melakukan kajian itu. ya, ya, siap-siap dok. Oke, Ya, makasih sip. banyak dok. ya. Dokter Nisa, ada yang kurang tadi. Dokter Nisa bilang meningkat. Mm-mm. Kira-kira meningkatnya berapa persen, dok? Progresnya itu. eh ya, ki- kan kebetulan saya 4 tahun ya, apa namanya 4 tahun dari mulai saya dari jadi direktur ya dok ya Ya. gitu kan itu pertumbuhannya sih hampir 100% sih Woi, 25% pertumbuhannya. setahun tuh kan Tahun kira-kira Iya, ya. gitu ya. 20 Ya. sampai 20 ya. Ya, Iya. gitu sih Sip. dok. Jadi 2 kali Iya dok. lipat ya dibandingkan 4 tahun yang lalu ya. Iya, Iya, alhamdulillah. alhamdulillahnya dok. Iya dok. Nah, ya artinya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Dokter Putri Nisa Anissa ini kan bukti memang bahwa bisa kok JKN, Inasi Bijis ini, Inadi Arji ini, Inadi Bijis ini dikelola gitu ya kira-kira ya. Selain Dokter Edi Diansa yang Iya selama dok. ini jadi narasumber kita kan, ini Dokter Putri Anissa sudah membuktikan 25% per tahun itu ya sesuatu banget itu ya Dokter Edi ya. Iya. Ya. Ya, menurut dokter Edi Iya. gimana tuh 25% per tahun itu? Apakah itu masuk ke dokter Edi kan ada kategori excellent, ada kategori baik gitu ya, atau masih standar gitu. Gimana itu dok? Kalau 25% per Iya, tahun. Ya kita kalau belum angka ngomongin EBITDA lah ini, baru ya angka peningkatan revenue lah. 20-25% setahun pertumbuhannya itu pasti bagus, pasti baik. Dan pasti EBITDA-nya Dokter Nisa pasti meningkat dibandingkan Betul. sebelumnya. Nah, yang saya ukur baik sedang itu ini kalau EBITDA-nya. EBITDA Dokter ya. Nisa kan kalau EBITDA-nya di atas 25 itu Mm-mm. excellent. Iya. Kalau 20 sampai 25 itu baik. Di bawah 20, 15 sampai 20 itu standar. Nah, Dokter Nisa EBITDA-nya masuk kriteria mana ini? Excellent, baik, atau Iya. standar? Ya kalau misalnya ngomongin EBITDA secara tahunan kemarin itu di tahun kemarin itu kita di 24-an ya dok ya. Oke, sip. Ya Baik dua itu, puluh iya. empatan. Kalau misalnya di tiap bulannya ini sih yang bulan kayaknya bulan kemarin itu pada bagus semua ya dok ya rumah sakit itu yaitu Iya, di atas itu sih. sip. Nah itu kan kayak gitu-gitu kita investasikan lagi sama apa untuk pengembangan lah gitu. Jadi enak juga ya dok ya maju buat pengembangannya. Iya, enak. Tuh Pak Fajar, bukti Ya. nyata. EBITDA di atas 25, 2026. Bagus. Baik, Nah, pertahankan ya. Iya, mengelaborasi iya, tadi makasih mudah-mudahan. paparan dokter Edi, dokter Putri Anissa, bagaimana dokter Iya. itu meyakinkan owner ya untuk mengambil decision ini loh pengembangan yang akan kita ambil. Ini ada pembiayaan yang sudah kita dapatkan berdasarkan EBITDA yang 24% tadi misalnya gitu. Ah, bagaimana dok ini ya dokter kepada owner gitu. Ya. Ya tentunya semua kan pakai data ya Pak ya. Kalau misalnya owner itu kan pasti dia eh, pasti hanya finansial aja lah gitu Ya, kalau owner itu ya. kan misalnya. Ya pasti kan semuanya kan pakai data kita kasih dan itu kan juga kan bertahap ya Pak ya. Kalau kan kita sebagai direktur pasti memahami mungkin yang lebih memahami sebenarnya positioning owner kita seperti apa dari segi finansial, karakter dan segala macamnya. Jadi ya saya mencoba menyesuaikan misalnya oh owner saya mungkin sukanya tipenya misalnya investasinya tuh jangan banyak-banyak dulu deh gitu misalnya. Mungkin yang penting returnnya cepat gitu ya. Saya coba sesuaikan itu dulu gitu. Itu sih Pak. Jadi memang harus memang bisa memahami. Tapi semuanya memang harus berdasarkan data. Jadi mungkin enaknya itu dari data yang di dalam dulu. Oh ini nih potensinya yang di dalam segini. Terus kita cocokin lagi dengan ngobrol dengan dokternya, dok kita mau ngembangin ini, kira-kira dokter gimana gitu ya, mungkin teknisnya, oke dok saya berani nih gini-gini gini, misalnya, karena kan nanti yang akan kita kan keluar ya dok ya, tapi kan di dalam itu kan konversi kan dari dokter gitu kan, jadi ya kita kuatin dulu di dokternya, setelah itu baru kita nyiapin yang lainnya hitung-hitung baru ke owner untuk menghitung oh ini pengembangannya seperti ini, ROI-nya seperti ini, oke enggak ya udah oke gitu seperti itu sih dok mungkin ya bertahap ya dok jadi mulai dari mungkin ya tergantung apa namanya karakter owner dan kemampuan sumber daya dari owner juga sih dok itu mungkin yang kita harus menyesuaikan ya
sama ya tanggung jawab sih. Misalnya kalau Ya, kita udah ngajuin ini, ya harus terlihat kalau kita memang mengusahakan itu gitu. Itu sih Pak Fajar. baik. Terima kasih dokternya, sharingnya dokter Putri Anissa ya. Jadi artinya dengan keberhasilan dokter Anissa mengelola JKN sehingga mendapatkan EBITDA yang tahun kemarin 2024% gitu ya. Tentu ini kan bukti buat kita bersama Bapak Ibu bahwa JKN ini ternyata eh, bisa kok dikelola, ada kok hasilnya gitu ya. Ini rumah sakit dokter dengan rumah sakit Anissa Tangerang berdekatan apa jauh ini dok? Jauh sih ya, Jauh jauh ya. sih dok. Jauh sih Pak. Ya, ya. Ya. Kirain tadi head to head dengan Anissa gitu. Enggak jauh, jauh sih Pak. Ya, baik. Kita ada Pak Ponco, silakan di-unmute Pak Ponco, kita berdiskusi. Ponco udah di kolom chat. Bisa di-unmute Pak? Lagi error kali itunya. Iya, kayaknya ya nggak bisa ya. Baik, saya bacakan aja. Eh, Dokter Pak Ponco menanyakan dari sisi manajemen SDM, apa yang bisa dilakukan untuk support perubahan bisnis yang begitu cepat? Tadi Dokter Edi mungkin bahasanya merelokasi dan segala macam gitu ya. Iya, Nah, bagaimana dok? Ini ya, iya. tip dan triknya lah kira-kira Iya. gitu. Jadi memang untuk di Anissa, karena perubahan begitu cepat, saya tidak bisa mendesain SDM itu hemat. Nggak bisa saya ngedesain SDM hemat. Nomor satu, SDM itu memang saya berikan gaji yang tinggi ya, supaya mereka tidak berpindah-pindah. Kalau karyawan berpindah-pindah itu costly, sangat costly. Mendidik mereka lagi itu ini tak ternilai harganya. Bagaimana strategi SDM kita membuat mereka stay bersama kita? Yang kedua, setelah dia stay, kita tingkatkan skillnya. Skillnya multi, harus dia multi skill. Nggak bisa dia hanya tunggal skillnya, ya. Harus multi skill. Nah, yang ketiga, ini strategi saya yang tidak banyak diikuti oleh rumah sakit yang lain, yaitu saya itu punya reservoir atau cadangan SDM yang cukup besar, sehingga kalau ada opportunity, saya langsung bisa tangkap. Saya bilang ke keperawatan, tambah lagi keperawatan. Dok, nanti SDM ini banyak banget. Enggak, kata saya. Karena saya ngelihat ada opportunity yang sangat banyak di luar sana. Jangan sampai ada opportunity itu saya nggak punya kemampuan mengeksekusinya karena nggak punya SDM. Ya. Jadi ada namanya reservoir, cadangan. Jadi SDM itu 10-15 orang itu sebenarnya saya bisa efisienkan, nggak ada orang itu. Ya kan? Tapi itu saya tidak ambil. Saya anggap beban itu saya tanggung untuk menangkap opportunity. Tapi untuk tenaga-tenaga yang bukan administratif gitu loh. Tenaga-tenaga terutama perawat gitu ya, dokter umum apa itu sehingga bisa untuk menangkap opportunity. Nah, ini nggak banyak nih orang yang berani melakukan itu. SDM dibuat mepet, tapi begitu ada opportunity dia nggak siap. Rekrut SDM dulu, melatih dulu itu ini terlalu lama waktunya. Nah, ini ada Anissa karena udah cukup besar, ya cukup kemampuan untuk melakukan strategi itu. Kalau yang hidupnya masih kembang kempes ya nyawanya dulu ya memperbaiki itu. Tapi kalau sudah ada laba kayak Dokter Nisa misalnya sudah ada laba, SDM agak bisa dilonggarkan sedikit. Tujuannya bukan untuk membuat mereka menjadi santai, tetapi begitu ada opportunity kita cepat menangkapnya. Nah, pertanyaan berikutnya Dokter Edi Ya, dari pernyataan dokter yang barusan ini. Dari sinyal yang dokter Edi tangkap bahwa ya. ini ada opportunity, kemudian eksekusi. Nah, eksekusi langsung running itu. Apa yang dieksekusi itu berapa lama? Yang dokter Edi apa namanya? Standarnya dokter Edi berapa lama itu? Kalau kami itu, kalau dari diskusi langsung diputuskan eksekusi itu rata-rata kita dalam paling lama 3 bulan kita sudah harus dapat. Kecuali dihambat oleh BPJS kan. Ya, ya. Ya, kecuali dihambat oleh BPJS, kredensialingnya itu gitu loh ya kan. Nah, tetapi sesuatu yang tidak membutuhkan kredensialing itu ini kita cepat. Kayak kita di tumbuh kembang kita banyak tidak tidak membutuhkan itu gitu. Iya kan?
Jadi saya bilang 2-3 bulan saya kawal terus sampai di mana ini, sampai di mana ini, udah langsung. Jadi kalau kita punya reservoir SDM, makanya inilah kadang-kadang saya beda beda banyak cara pandang dengan teman-teman. Teman-teman tuh SDM itu jadi sumber efisiensi gitu loh. Kalau Anissa itu SDM sumber kekuatan. Itu kan dua mindset yang bertolak belakang. Ya, ya, ya. Dokter Edi kok royal banget sih sama SDM-nya gitu ya. Sedangkan kita hemat banget sama SDM-nya. Itu bertolak belakang Pak Fajar. Tapi bagi saya kalau lingkungannya berubah cepat, nggak bisa SDM-nya pas-pasan. Itu kalau stabil, yes. Nggak berubah. Anda pas-pasan boleh. Tapi kalau lingkungannya dinamis, SDM agak sedikit dilonggarkan. Ada ruang untuk kita bertumbuh. Nah, ini Baik. saya nggak pernah mau buka rahasia ini sebenarnya gitu ya. Karena orang-orang selalu menganggap SDM itu sumber efisiensi. Saya itu ya menganggap justru sebaliknya gitu. Ya, Nah, mungkin itu tuh problem di tempat itu lain malah fundamental, fundamental itu ya. cara berpikirnya fundamental beda. Tapi beberapa problem di tempat lain, Dokter Edi mau bahkan SDM-nya over, SDM Nah, over karena produktivitasnya jadi rendah gitu kan, ya, opernya itu karena SDM-nya under under kompetensi, ya, under betul betul. standar sebenarnya. Kalau SDM-nya kompetensinya bagus, nggak akan ada under, Pak Fajar. Ya, ya. Nggak akan ada oper maksudnya, nggak akan ada oper. Problemnya karyawannya banyak, under standar. Jadi nggak bisa digunakan untuk nangkap peluang gitu loh. Baik, Dokter Edi, Oke, terima kasih cukup cukup gitu atas ya. pencerahannya siang hari ini. Sangat banyak insight yang kita dapatkan dari apa yang Dokter Edi sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Eh, Namun dinamika ini kan tetap harus kita ikuti agar rumah sakit kita bisa terus relevan dengan perkembangan yang terjadi. Jangan sampai rumah sakit kita ketinggalan, sehingga kalaupun saat ini ketinggalan, ayo sama-sama kita coba mengejar dan menyesuaikan diri. Kayak tadi Dokter Putri Anissa sudah mencontohkan dan membuktikan. Ternyata eh, dengan pasien JKN yang sedemikian rupa tarifnya ini bisa dikelola kok, bisa ada hasilnya lah gitu ya. Sehingga mungkin saat ini Dokter Anissa ketika bikin usulan kepada owner untuk ngambil decision itu sudah tidak begitu panjang kali lebar kali tinggi lagi apa namanya prosesnya gitu ya, karena sudah kelihatan hasilnya. Nah, tentu kita berharap Bapak Ibu rumah sakit yang lain pun sama bisa mengikuti jejaknya Rumah Sakit Anissa dan juga Rumah Sakit Dokter Anissa juga nih. Rumah sakitnya apa namanya, Dok? Melati ya? Rumah sakit mulia Mulia, dok, Oh, mulia. Rumah Sakit Mulia. Maaf, mulia. maaf. Rumah Sakit Mulia sama-sama di Tangerang ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini Pak forum Fajar, diskusi. nanti Ya, Dokter Nisa dijadikan pembicara, ya, saya sudah diundang. ini dok. Nanti akan Ya, saya kontak Aduh, beliau. Udah ada nomornya di oke. saya di beliau. Iya, untuk Ya, berbagi, kita sharing ya, berbagi. Dokter Nisa ya. boleh Ya, dok, ya. ya boleh Ya, pak. jadi mudah-mudahan sharing-sharing begini ini bisa menjadi insight atau bekal buat Bapak Ibu yang lain. Mungkin secara teoritis ya mungkin sudah dapat ya keilmuannya, tapi bagaimana teoritis ini diimplementasikan di lapangan dengan dinamika yang sedemikian rupa ini yang masih perlu pembekalan-pembekalan. Baik, Bapak Ibu, untuk materi nanti akan kami share di grup peserta berikut rekamannya. Eh, saya tadi di kolom chat sudah saya kirim undangan buat Bapak Ibu yang siapa duluan karena kapasitas cuma 50 seat. Ada undangan dari Meta. Mereka minta bantuan dari forum diskusi ini untuk mengundang rumah sakit. Jadi di sana ada sharing session itu dari Rumah Sakit Bunda Group yang ketika memakai aplikasi customer relation-nya Meta ini, Dokter Edi, bisa meningkatkan pendapatan khusus produk layanan vaksin dari tadi hanya 600 juta setahun Ah, bisa meningkat menjadi 7 miliar setahun. Oh iya, itu luar besok biasa. akan disampaikan oleh dari corporate-nya. Siapa Ya, namanya lupa saya di playernya ada. Jadi ya. beliau akan sharing terkait hal itu. Itu disampaikan Meta ke saya. Ini ada hasilnya gitu. Jadi beliau akan sharing terkait hal itu.
Hanya satu produk tuh dari vaksin. Mungkin kalau ditambah produk yang lain mungkin akan lebih. Tapi yang memakai aplikasinya Meta ini baru produk itu aja, belum produk yang lain. Nah, ini juga beberapa RSUD di DKI, infonya dari Meta, mereka sudah akan melangkah ke sana, Dokter Edi, Iya, mempergunakan tools ini untuk digital marketingnya di rumah sakit pemerintah. Kan rumah sakit pemerintah sekarang dengan dapat bantuan peralatan yang sangat lengkap, berusaha untuk meng-create pelayanan yang one stop service jadinya. Kan mereka dilengkapi semua, SDM-nya dilengkapi, apa namanya, alat-alat dikasih gitu lah. Kalau di DKI kan tinggal minta ke Pemdanya gitu, kira-kira begitulah. Ya, ini nih apa buat rumah sakit swasta yang lain ini perlu jadi dicermati agar kita bisa melihat celah dan opportunity ya. Jangan ya mungkin head to head juga iya kalau kita sanggup boleh-boleh saja, tapi kalau tidak sanggup ya bisa mencari peluang lain. Baik, terima kasih Dokter Edi dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau kurang tepat. Sampai ketemu di webinar yang akan datang. Kita ada jadwal hari Sabtu besok. Dua-duanya dari narasumber dari Anissa nih Dokter Edi, manajer apa kepala instalasi rawat jalan pagi dan siangnya kepala instalasi rawat inap akan sharing bagaimana membangun kolaborasi antar PPA untuk mencapai target utilisasi dan target revenue. Bagaimana caranya gitu ya. Tentu ini masalahnya teknis. Tapi teknis juga teknis operasional tentunya, tapi ini juga perlu kita pahami juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu yang akan datang. Mohon maaf kalau kurang tepat. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Wabillahi taufiq wal alhamdulillah. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Dokter wabarakatuh. Edi. Terima kasih Ya, Pak Mas. Fajar, Dokter Edi. Ya, Ya, saya besok pagi masih ketemu Dokter Edi. Ada janji. oke, sampai ketemu. Baik, makasih. Ya, salam. Ya.